Nah biasanya orang yang hatinya kotor ini akan lebih mudah dihasut gitu loh Wak. Nah disitulah iblis surgana ini pun mulai bertindak. Dia dapat mempengaruhi orang tersebut untuk memanggilnya. Bahkan gak cuma memanggilnya aja Wak, surgana ini juga bisa mempengaruhi seseorang untuk mau bersekutu dengannya. Which is apa? Bersekutu sama setan atau iblis. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak seperti biasanya aku hadir di malam Senin ini untuk menyapa kalian semua. Ada yang penasaran gak nih kenapa kok tiba-tiba Nadia di malam Senin ini kok bikin video? Alasannya tidak lain tidak bukan karena aku punya sesuatu yang sangat-sangat menarik dan aku juga pengen membaginya kepada kalian semua. Cerita apa itu Nadia? Jadi sini rapatkan barisan dan dengarkan baik-baik apa yang mau aku sampaikan ke kalian ya. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu aku tuh nonton trailer film Mantra Surugana judulnya. Dari sebelum nonton trailernya aja aku udah penasaran nih kan, Surugana itu tuh apa sebenarnya? Bisa dibilang kata Surugana ini kan jarang kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, karena penasaran aku tontonlah itu trailernya sampai selesai. Dan setelah aku nonton akhirnya aku tahu kalau Surugana ini ternyata merupakan nama sosok iblis yang berasal dari tanah Sunda. Mau makin penasaran lah aku kan, akhirnya aku mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok Surugana ini Kebetulan aku punya kenalan orang yang memang paham tentang filsafat Sunda kuno nih. Akhirnya aku bilang lah ke beliau kalau aku penasaran dan pengen tahu tentang sosok Surugana kan Dan dari penjelasan beliau ini yang bagian yang menurut aku sangat menarik. Kalian tahu kalau ternyata sosok Surugana ini bukan iblis rekaan loh Dia betulan ada. Dia adalah sosok asli yang betul-betul ada dalam sejarah Sunda. Penasaran kan kalian gimana sejarah atau asal muasal dari sosok ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Check it out. Nah jadi Surugana ini adalah kata asli yang terdapat dalam bahasa Sunda kuno. Kata Surugana ini tertulis dalam sebuah naskah Sunda kuno yang berjudul Carita Parahyangan. Nah naskah Carita Parahyangan ini ditulis pada akhir abad ke-16 dan berisi tentang sejarah tanah Sunda. Menariknya lagi naskah ini tuh bukan ditulis di atas kertas macam kita sekarang, bukan. Melainkan dia ini ditulis di permukaan daun lontar. Jumlahnya ada 47 lembar daun lontar berukuran 21 x 3 cm. Dan masing-masing lembarnya ini berisikan tulisan berbahasa Sunda kuno yang berjumlah 4 baris. Ini aku ceritakanlah sedikit tentang si Carita Parahyangan nih ya. Nah jadi naskah Carita Parahyangan ini berkisah tentang sejarah tanah Sunda yang dimulai dari kerajaan Galuh sampai dengan runtuhnya ibu kota kerajaan Sunda yaitu Pakuan Pajajaran. Nah salah satu yang diceritakan oleh naskah ini adalah pada zaman dulu di kawasan kerajaan Pakuan Pajajaran ini adalah sebuah rawa yang disebut sebagai Sangyang Rancamaya ya. Dan FYI oleh masyarakat setempat rawa Sangyang Rancamaya ini dikenal cukup keramat loh. Nah pada saat itu Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Susuk Tunggal bersama dengan adiknya yang bernama Sangyang Haluesi ini ingin membuat itu rawa Rancamaya ini yang menjadi lebih bermanfaat lagi untuk para warga. Akhirnya mereka pun mencari cara supaya bisa mengubah lahan tersebut menjadi lebih fungsional lagi. Akhirnya setelah berdiskusi panjang lebar, mereka pun memutuskan untuk menutup rawa tersebut dengan tanah. Hal ini dikenal dengan istilah pengurukan ya. Nah tapi karena Rancamaya ini adalah tempat yang terkenal keramat, proses pengurukannya pun nggak bisa dilakukan secara cuma-cuma Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini, mereka harus terlebih dahulu melakukan upacara pembersihan atau yang sering disebut dengan istilah ruatan ya. Nah singkat cerita, setelah proses ruatan ini selesai dilakukan dan rawa Rancamaya itu sudah mulai diuruk tepat di saat itulah mereka melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Kalian bisa tebak apa yang mereka lihat pada saat itu? Betul di saat itulah mereka melihat iblis-iblis jahat muncul dari sana. Proses ruatan dan pengurukan yang dilakukan oleh Sang Susuk Tunggal dan juga adiknya Sangyang Luwesi itu ternyata membuat iblis-iblis jahat yang semula mendiami rawa Rancamaya ini pada keluar semuanya. Bahkan seramnya lagi, bukan hanya satu iblis saja yang mereka lihat waktu itu ada banyak. Pada saat itu mereka melihat sosok yang namanya Udubasu, ada lagi yang namanya Pulunggana, Banaspati, dan tentunya iblis yang lagi kita bahas inilah yaitu iblis Surugana. Keluar juga Surugana dari situ Nah sejak terusir dari Rancamaya itu, iblis Surugana ini pun jadi pergi ya kan, berkeliaran ke berbagai tempat. Gak diketahui dengan pasti kemana aja iblis Surugana ini pergi. Tapi beberapa orang percaya bahwa sejak terusir dari Rancamaya itu, sosok Surugana ini akhirnya pindahlah dan menempati tempat-tempat yang terkenal angker. Dan selain menempati tempat-tempat angker kisah Surugana yang makin bikin aku merinding adalah, kalian tahu apa? Sosok iblis ini dipercaya juga memiliki kekuatan jahat yang sangat besar sampai-sampai dia ini mampu mempengaruhi manusia.
Sepowerful itu loh dia. Bahaya loh ini. Dia bisa mempengaruhi manusia. Hal itu tentu menjadi pelajaran bagi kita semua kan, Wak, untuk selalu menjaga hati agar apa? Tetap bersih. Kenapa? Karena tanpa kita sadari sebenarnya si iblis ini dapat mengetahui siapa orang yang hatinya sedang gelisah, Wak. Dan gak cuman itu aja, dengan kemampuan yang dimilikinya, iblis ini bisa mengetahui siapa orang yang memiliki niat jahat terhadap orang lain. Begitu pula dengan sosok yang sedang kita bahas malam ini, Wak. Ketika Surugana ini sedang berkeliaran ke berbagai tempat dan melihat orang-orang yang dia temui di tempat tersebut, iblis Surugana ini dapat dengan mudah mengetahui siapa saja dari orang-orang itu yang hatinya lagi nggak bersih. Dia bisa screening gitu, oh nih hatinya lagi kotor nih. Nah, biasanya orang yang hatinya kotor ini akan lebih mudah dihasut gitu loh, Wak. Nah, disitulah iblis Surugana ini pun mulai bertindak. Dengan kekuatan yang dia punya, Wak, dia dapat mempengaruhi orang tersebut untuk memanggilnya. Bahkan gak cuma memanggilnya aja, Wak. Surugana ini juga bisa mempengaruhi seseorang untuk mau bersekutu dengannya. Which is apa? Bersekutu sama setan atau iblis. Nah, tapi Wak, walaupun Surugana ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memanggilnya, ternyata tidak semua orang bisa memanggil dia gitu aja. Hanya orang-orang tertentu aja lah yang bisa melakukan hal tersebut. Dan selain itu, cara yang harus mereka lakukan untuk memanggil Surugana ini juga nggak gampang. Proses pemanggilan tersebut melibatkan sebuah ritual dan juga perapalan mantra-mantra. Dan sebelum kita lanjut lagi nih, Wak, aku mau jelasin sedikit nih tentang si mantra ini ya. Mungkin banyak dari kita yang menganggap kalau mantra ini kan selalu identik dengan hal-hal supernatural kan, Wak. Padahal sebenarnya mantra ini punya banyak tujuan dan itu bukan hal yang asing di masyarakat kita. Bahkan katanya, Wak, masyarakat Sunda juga sudah menggunakan mantra ini sejak berabad-abad yang lalu. Kurang lebih sekitar 5 abad silam sebelum agama Islam masuk ke sana. Jadi bisa dibilang mantra ini sudah menjadi bagian dalam sejarah dan juga kebudayaan kita, Wak. Biasanya orang-orang yang menggunakan mantra itu untuk tujuan tertentu. Naskah-naskah Sunda kuno menyebutkan bahwa pada umumnya mantra ini digunakan untuk tujuan yang baik, Wak. Mereka merapalkan mantra tersebut dengan harapan dapat memperoleh kesejahteraan, kedamaian, kesuburan, dan juga pengobatan. Dan karena mantra pada zaman dulu dianggap sebagai bentuk eksplorasi doa, Wak, maka sejak zaman dulu orang-orang ini merapalkan mantra dengan cara yang sama seperti ketika kita sedang berdoa gitu. Dan selain untuk tujuan-tujuan tersebut, Wak, biasanya orang-orang juga sering menggunakan mantra tersebut untuk menolak bala dan juga mara bahaya dalam upacara ruatan. Sejak zaman Sunda kuno, Wak, katanya upacara rawatan ini memang sudah sering dilakukan untuk membersihkan lahan dari pengaruh buruk makhluk jahat ataupun juga makhluk yang mengganggu tempat tersebut. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, ketika sang susuk tunggal dan adiknya sang yang Haluesi ini akan menguruk Rancamaya, mereka kan juga melakukan upacara ruatan kan dengan apa? Dengan merapalkan mantra-mantra. Nah, karena keberadaan mantra ini bisa dibilang sudah mendarah daging dengan kebudayaan kita, Wak. Meskipun zaman telah terus berkembang dari waktu ke waktu, beberapa mantra ini ternyata masih dipakai loh, Wak, sampai sekarang. Contohnya beberapa mantra Sunda yang masih eksis hingga saat ini adalah Rajah Jangjawokan, Asihan, dan juga Jampe, Wak. Tapi karena zaman terus berubah, Wak, mantra-mantra tadi juga akhirnya bertransformasi nih. Dari segi bahasa, istilah, dan unsur kesakralannya, mantra-mantra ini telah disesuaikan dengan penggunaan masyarakat di zaman sekarang. Tapi, Wak, walaupun memang sudah mengalami beberapa penyesuaian, esensi dari mantra tersebut tetap dipertahankan. Dan selain itu juga, Wak, setiap mantra juga memuat benang merah yang menghubungkan masa lalu hingga masa kini katanya. Dan sampai di sini kita udah mulai paham ya, Wak, kalau ternyata mantra ini udah ada sejak zaman dulu dan pada dasarnya digunakan untuk tujuan yang baik kan. Tapi ini nih yang agak disayangkan, Wak, seiring berjalannya waktu ternyata ada juga nih orang yang menyalahgunakan mantra. Mereka menggunakan mantra ini untuk tujuan yang jahat, misalnya untuk mendatangkan sakit atau juga untuk mencelakai orang lain. Bahkan gak cuma itu aja kan, Wak, beberapa orang juga ada yang dengan tega menggunakan mantra tersebut untuk tujuan yang sangat-sangat menyeramkan, yaitu mereka merapalkan mantra untuk memanggil iblis. Balik lagi nih, Wak, kita ke kisah tentang si iblis Surugana nih, Wak, ya. Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, sosok iblis ini juga akan datang apabila dipanggil dengan menggunakan apa? Mantra. Dan biar kalian tahu, Wak, sesuai dengan sejarahnya yang mengatakan kalau iblis Surugana ini sudah ada sejak zaman Sunda kuno, mantra yang dipakai untuk memanggil kedatangannya ya juga menggunakan bahasa Sunda kuno, Wak. Dan ini salah satu hal yang menurut aku cukup menarik, Wak. Kalian tahu apa? Ketika iblis Surugana ini bertemu orang yang hatinya sedang kotor, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Surugana ini akan
membisiki orang tersebut sehingga si orang ini bisa lancar berbahasa Sunda kuno. Dengan begitu dia pun bisa mulai melakukan ritual dan juga merapalkan mantra Surugana. Coba kalian bayangin wah, orang yang tadinya nggak bisa ngomong bahasa Sunda nih, macam aku lah, orang Melayu, tiba-tiba bisa lancar gitu ngomong Sundanya wah. Bahkan ya wak ya, yang dia ucapkan itu adalah bahasa Sunda kuno dari berabad-abad yang lalu wak. Cuman lah tuh. Dan hal inilah yang terjadi di dalam film Mantra Surugana, film yang aku ceritakan di awal tadi itu wak. Kebayang nggak kalian wak kalau kisah asli dari sosok iblis Surugana ini ya udah seseram ini ya kan? Terus gimana jadinya kalau sosok itu diangkat ke dalam film? Udah pasti nggak main-main seram ini wak. Nah biar kalian makin penasaran nih, aku kasih lah sedikit cuplikan dari trailernya ya. Lo sadar nggak, sejak lo datang, lo yang nemuin ini semua, lo yang nemuin mantra ini. Masih bingung apa hubungan lo sama semua ini? Kalian pernah ngeliat hal aneh nggak sih di sini? Kayaknya lo bisa ngeliat yang gitu-gitu ya. Lo peka. Gue gak ngerti ya, makin kesini semua jadi kayak nyata, kayak kejadian beneran. Ini Surugana. Kita harus selesai ritual ini sekarang. Orang mati gak bakal bisa hidup lagi, tak? Aing adalah akan sifat iblis dia. Akan sia tiga aing. Lain jadi manusia mungkin mengaduan. Gimana? Dari trailernya aja udah bikin merinding kan wak. Dan FYI yang aku tampilkan tadi bukan trailer fullnya wak ya. Buat kalian yang pengen nonton versi lengkapnya bisa langsung cus klik aja link di bawah. Dan buat kalian yang penasaran nih Mantra Surugana ini menceritakan tentang apa sih Nadia sebenarnya? Ini aku kasih tau lah dikit wak. Jadi nih film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang tidak sengaja menemukan sebuah buku tua. Nah pas dia buka buku tua ini wak, dia kaget sekaget-kagetnya karena ternyata buku tersebut berisi mantra-mantra kuno. Awalnya dia nggak tahu nih mantra ini tentang apa wak. Yang jelas ketika dia mencoba membaca mantra tersebut, tepat di momen itulah dia bertemu dengan sesosok iblis yang sangat menyeramkan. Sosok apa itu? Itulah wak si iblis Surugana tuh. Dan setelah mantra Surugana ini dirapalkan wak, mau tidak mau ya dia harus mencari mantra penangkal untuk menghentikan si sosok iblis inilah ya kan. Tapi ternyata itu bukan hal yang mudah wak. Ketika dia berusaha menghentikannya, dia malah menemukan fakta baru tentang masa lalu kelam keluarganya. Nah itulah yang tadi ku bilang, dia ini bisa menghubungkan masa lalu sama masa sekarang. Nah emang ada apa Nade di masa lalunya? Itu juga aku belum tahu. Yang jelas jawabannya ada di film Mantra Surugana inilah yang akan segera rilis sebentar lagi. Penasaran kalian kan? Jadi jangan lupa ditonton wak ya. Nah oke wak, jadi itu tadi cerita asli tentang Surugana yang merupakan sosok iblis dari sejarah tanah Sunda. Jujur karena sosok ini betul-betul ada dalam sejarah Sunda nih wak ya, aku jadi excited kali loh dengan film Mantra Surugana nih. Dan aku yakin film ini dibuat dengan dasar riset yang sangat kuat sehingga selain nonton filmnya ini, kita juga bisa sekalian belajar ya kan. Ini aku kasih tahu dari sekarang nih wak ya, catat baik-baik, film Mantra Surugana ini akan tayang pada tanggal 27 Juli 2023 besok serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Aku saranin mulai sekarang kalian kosongkan jadwal di tanggal itu wak ya please. Dan jangan lupa juga wak, mulai hari ini cari temen yang bisa kalian ajak nonton film ini bareng ya. Aku saranin sih kalian jangan nonton sendirian. Atau minimal ya pastikanlah tempat duduk sebelah kanan sama kiri kalian tuh nggak kosong. Biar kalian nggak ketakutan sendiri itu loh wak. Dan biar kalian nggak kena bisikan iblis Surugana wak. Ya Allah. Dan segala informasi tentang film Mantra Surugana ini akan selalu diupdate di Instagram dan juga TikTok @mantra_the_movie wak ya. Dan selain itu juga aku punya info menarik lagi buat kalian. Untuk kalian wawa aku yang pengen nonton film Mantra Surugana ini secara gratis, jangan sampai ketinggalan karena ada beberapa giveaway tiket di akun Instagram Mantra The Movie. Pantau terus informasinya biar kalian bisa dapat tiket gratis ya. Jadi selamat menonton, see you on the next video. Bye bye.